Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu, yes, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Nah, saudara, bertemu kembali dalam siri Go and Overcome, Go and Transform. Saya percaya engkau mengalami kehidupan yang semakin hari semakin bersemangat sepanjang tahun ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita sambung pelajaran kita dengan The Spirit of Revival. Nah, waktu ini saudara, kita kembali semakin hari semakin kuat, semakin intim dengan Tuhan. Pada awal tahun kita masuk kepada satu musim yang baru, kita berkata kepada Tuhan, kita mau kembali semakin hari intim, semakin hari mengalami perhubungan yang rapat, yang mesra, yang kuat di depan Tuhan. Saya percaya bulan-bulan yang lalu saudara, engkau membawa imanmu, engkau membawa hatimu, rohmu yang dahsyat, rohmu yang semakin berkobar-kobar, rohmu yang semakin menyala-nyala untuk semakin hari mengasihi, mencintai Yesus. Amin semuanya. Saya melihat di wajahmu pada hari ini, engkau semakin ceria karena ada kekuatan daripada Tuhan. Ada roh yang menyala-nyala, ada kekuatan yang perkasa, ada firman yang ajaib, ada kehadiran kuasa roh Allah, ada penebusan oleh kuasa darah Yesus. Engkau memiliki peneguhan, engkau memiliki pada hari ini kekuatan untuk mempercayai bahwa mukjizat itu sedang terjadi dalam kehidupanmu. Yang percaya mengatakan amin. Sepanjang waktu ini saya berdoa mencari wajah Tuhan, dan Tuhan sentiasa membawa saya kepada perkataan ini, revival. Mengapa saudara? Karena saya percaya dan yakini saudara, Anda adalah generasi yang sangat luar biasa, diberikan oleh kesempatan oleh Tuhan untuk melalui satu gelombang revival yang baru, gelombang revival yang besar, gelombang revival yang sedang dilakukan oleh Tuhan. 2 minggu yang lalu kita melalui puji dan sembah 24 jam sepanjang hari saudara. Saya melalui beberapa slot sesi yang ada, dan saya melihat kegerakan-kegerakan terjadi dalam anak muda, dalam gereja, dalam generasi. Tidak kira dimanapun merata tempat di negara ini saudara, ada gelombang rohani, ada gelombang iman, ada gelombang pengharapan, ada gelombang di mana ada kehausan, ada kelaparan yang sangat dalam tentang lawatan Tuhan. Dan ada 5 kekuatan revival yang saya belajar sepanjang waktu ini saudara, yang Tuhan singkapkan pada hari ini. Dan saya mau rilis, saya mau lepaskan perkataan ini pada hari ini, dan juga pada doa malam ini, yaitu pada pukul 8 malam saudara, dalam puji dan sembah 24 jam. Mari bersama-sama kita merayakan, kita meraihkan, kita membawa diri kita, bukan yang dengan kemampuan kita saudara, tapi pada hari ini Tuhan sudah memilih Anda. Katakan sama-sama 2, 3, saya sudah dipilih. 2, 3, saya sudah dipilih oleh Tuhan untuk masuk dalam perencanaan Tuhan ini saudara. Mengalami lawatan, mengalami pencurahan, mengalami kegerakan, mengalami di mana engkau mengalami kekuatan yang supernatural yang belum pernah engkau alami sebelum ini. Yang mengerti katakan amin saudara. Kita boleh belajar firman Tuhan, kita melakukan pendidikan Kristen, kita berdoa dan sebagainya. Itu sangat baik, itu sangat bagus. Karena itu memberikan satu dasar yang kuat, satu dasar fondasi yang cekal, yang utuh dalam kehidupan kita. Tapi lebih daripada itu saudara, Anda dengan saya memerlukan pencurahan Roh Kudus. Anda dengan saya memerlukan lawatan Tuhan, kegerakan yang dahsyat yang belum pernah terjadi pada waktu-waktu ini. Pada hari ini, mari kita lihat 5 kekuatan revival. Yang pertama, Tuhan yang menggerakkan revival. Yang kedua, roh revival sudah terjadi sekarang.
sudah berada di pintu hatimu, sudah berada di dalam mulutmu, di dalam rohmu pada saat ini, sudah bekerja di dalam jiwamu pada saat ini. Mari kita lihat saudara, Yesaya 44 ayat 1 hingga 8. Saya akan baca beberapa ayat. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini dijanjikan oleh Allah kepada orang Israel, saudara. Di dalam keadaan mereka tidak ada tenaga, di dalam keadaan mereka mengalami kejatuhan di mana mereka tidak mengalami kehadiran Tuhan. Mereka mengalami kekeringan, mereka mengalami kehausan secara rohani. Perjanjian Tuhan, mukjizat Tuhan, lawatan Tuhan sudah tidak ada. Lalu Yesaya bernubuat sesuai dengan Yesaya 40, 41, 42 dan 44 pada hari ini, saudara, yang saya mau lepaskan hari ini, bahwa dia berkata kepada orang Israel, dia sedang menjanjikan lawatannya, dia sedang menjanjikan pencurahan roh yang baru. Dia sedang menjanjikan bahwa apa yang diperkatakan Tuhan, the covenants of God, perjanjian Tuhan, perkataan Tuhan, apa yang Tuhan sudah nyatakan daripada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, itu akan terlaksana dan terjadi pada masa itu, yaitu bila sekarang. Waktu urgensi, waktu di mana Tuhan sedang memberitahu kepada mereka bahwa Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang bekerja. Tapi apa yang terjadi kepada orang Israel? Mereka belum bersedia. Pada hari ini, saudara, hari ini juga terjadi kepada Anda dengan saya. Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang melakukan pekerjaannya. Tuhan sedang berkata daripada 4 penjuru lingkaran ini, daripada seluruh pelosok tanah, daripada perkataan hamba-hamba Tuhan sepanjang 2 minggu yang lalu, saudara, bahwa pekerjaan Tuhan itu terjadi sekarang. Walaupun ada beberapa kelompok, ada beberapa orang yang belum bersedia, tapi Tuhan tetap berkarya. Tuhan sedang bekerja. Pada hari ini, saudara, dia mengajak Anda dengan saya untuk masuk di dalam pekerjaan Tuhan. Maukah Anda masuk dalam pekerjaan Tuhan pada hari ini, saudara? Nah, mari kita lihat yang pertama. Mengapa, saudara? Mengapa kita harus kembali? Mengapa kita harus masuk ke dalam the spirits of revival, roh kegerakan kebangunan rohani, saudara? Yang pertama, karena Tuhan sedang menggerakkan revival. Sebab aku mencurahkan air, kata firman Tuhan dalam ayat yang ketiga. Tuhan sedang melakukannya. Dia sedang mencurahkan air. Dia sedang mencurahkan pekerjaannya. Apa maksud di dalam ayat ini, saudara? Ke atas tanah yang haus. Jiwa-jiwa, bangsa-bangsa. Tanah ini sedang berteriak. Gereja sedang berteriak. Di rumahmu, dalam kesukaran, dalam kesulitan kita. Pada musim waktu ini, saudara, sadar ataupun tidak sadar, jiwa kita berteriak. Roh kita berkata, Tuhan tolonglah saya. Hati kita berkata, Tuhan saya tidak mampu lagi. Jiwa kita berkata, Tuhan saya tidak tahan lagi. Daging saya tidak mampu bergerak lagi. Disinilah pada hari ini, saudara, Tuhan mau beritahu kepada Anda dengan saya. Dia sedang menggerakkan revival di dalam hatimu, di dalam rohmu pada saat ini. Kenapa? Karena sumbernya adalah Tuhan. Sumbernya adalah roh daripada Allah. Yang ada di dalam rohmu pada saat ini, saudara. Yang mengalir seperti aliran air yang hidup. Tuhan sedang menggoncangnya. Tuhan sedang mendidihkannya. Tuhan berkata kepadamu pada hari ini, aku sedang membakar rohmu. Aku sedang menggoncangkan hidupmu pada saat ini. Karena aku mengasihi, memilih engkau. Aku sedang bekerja dalam dirimu pada waktu ini. Karena dia adalah sumbernya. Dan Tuhan menggerakkannya melalui hidupmu, di dalam hidupmu pada hari ini. Dan menerusi kehidupanmu. Dan Tuhan melakukannya pada masa Tuhan. Bila masa Tuhan, pada waktu ini, pada hari ini, saudara. Melalui orang pilihan Tuhan. Melalui suku bangsa. Melalui satu generasi. Bukan semata-mata satu gereja. Bukan semata-mata satu orang pada hari ini. Tapi saya melihat ada satu angkatan.
Ada satu kegerakan, ada satu community, ada satu suku bangsa yang bergabung dengan bangsa-bangsa yang lain. Sedang haus, sedang lapar, mencari Tuhan. Kenapa? Karena sumbernya sedang melakukan pekerjaan. Maka Anda dengan saya harus meresponi kepada sumber ini saudara. Yaitu roh daripada Allah yang sedang dicurahkan. Yang percaya katakan amin saudara. Mari pada hari ini, sesuai dengan Kisah Rasul 2 ayat 17-21. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Sesuai yang dinubuatkan dalam Yoel 2. Itu yang dinyatakan oleh Petrus pada ayat ini saudara. Dalam ayat ini menulis bahwa itu terjadi pada masa yang akan datang. Present tense saudara. Melalui ayat ini. Apa yang terjadi pada Yoel terjadi pada Kisah Rasul. Tapi ayat ini ditulis semula. Present tense maksudnya pada masa ini, pada masa sekarang dan akan datang. Pencurahan yang besar, pencurahan yang dahsyat, pencurahan yang luar biasa akan terjadi dalam hidup Anda dengan saya. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau Anda dengan saya menjadi pemenang. Karena Tuhan mau Anda menginvestasi kehidupanmu menggunakan karunia talenta yang ada. Karena Tuhan mau menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena Tuhan mau menyelamatkan bangsa. Karena Tuhan mau setiap manusia ini diselamatkan. Karena Dia mengasihi, mencintai tanah ini. Karena Dia mengasihi Anda pada hari ini. Karena Dia mencintai keluargamu. Dia mencintai bangsa kita. Dia mencintai sedalam manapun Anda dengan saya jatuh. Sejauh dalam manapun kita sudah jauh daripada Tuhan. Revival ini tetap terjadi. Pencurahan ini tetap terjadi. Karena firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Yang Anda dan saya mau lakukan hari ini. Yang kedua adalah kita menerima roh revival itu sekarang. Katakan sama-sama pada hari ini. Saya menerima roh revival ini sekarang. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunan. Dan berkatku ke atas anak cucumu. Wow. Tuhan sedang mencurahkan rohnya. Roh revival dicurahkan melalui pencurahan Roh Kudus yang besar. Roh Kudus itu bukannya disuruh-suruh. Roh Kudus itu bukannya semata-mata supaya Anda dengan saya boleh melayani. Dia adalah Tuhan. Dia adalah agung. Dia adalah perkasa. Yesus sudah naik ke surga saudara. Dan Dia menjanjikan Roh Kudus itu dimeteraikan dalam hidup Anda dengan saya. Kita bersyukur kepada itu karena Dia sudah mengurapi Anda dengan saya menjadi seorang anak. Dia mengurapi Anda untuk melayani. Tapi apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan dalam Yesaya 44 ini saudara, bahwa Dia akan mencurahkan. Maksudnya tanah ini yang kering, tanah ini yang tidak ada lawatan Tuhan. Tempat di mana rohaninya mati, tempat di mana rohaninya suam-suam kuku, tempat di mana terjadi keagamaan, tempat di mana terjadi peraturan-peraturan dan program-program yang selama ini menjadi mati, yang selama ini kering, yang selama ini tidak ada power, tidak ada kuasa, yang sentiasa kalah oleh kuasa si jahat. Waktu ini saudara, Tuhan sedang mencurahkan rohnya supaya Anda dengan saya memiliki kemampuan. Satu gereja, satu community, satu bangsa ini memiliki kemampuan untuk mengalahkan pekerjaan-pekerjaan daripada si jahat. Yang mengerti katakan amin. Inilah waktunya saudara. Roh revival itu sedang dicurahkan. Bawalah keluargamu. Bawalah komunitimu, bawalah suku bangsamu. Beritakan, kobarkan roh ini pada saat ini. Inilah waktunya Tuhan mencurahkan. Inilah Tuhan berkata pada hari ini saudara. Bahwa Dia tidak main-main lagi. Untuk menguatkan gereja. Untuk menguatkan dirimu. Untuk menguatkan suku bangsa. Untuk melakukan pekerjaannya. Untuk melihat bahwa terjadi perubahan. Terjadi transformasi. Terjadi pemulihan. Yang akan besar terjadi bagi generasi ini dan masa akan datang. Yang mengerti katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib